Memangnya saya politik banget ya? Ya menurut kakak. Halo, welcome back to our channel The Sunday Project di segmen Di Atas Nalar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari kakak Wibi Andrino, seorang ketua fraksi Partai Nasdem DPRD DKI yang juga adalah anggota Komisi A. Benar ya kak? Benar. Lagi sibuk apa nih kak? Ya, biasa kita kerja-kerja mewakili rakyat dan kita. Lagi ada isu apa kak? Emang kalau di DPRD sekarang yang lagi hangat dibicarain? Yang paling seru ya kemarin tuh kita PPDB ya, tentang banyak anak-anak murid yang akhirnya tidak bisa masuk sekolah negeri karena ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah itu lagi ramai banget. Itu sebenarnya kalau menurut Kak Wibi sendiri masalah itu gimana sih? Gini loh, sebenarnya pertama ini kan kalau kita bicara tentang suatu konsep bernegara, kita akan berbasis tentang konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 itu bicara pasal 28, semua orang di Republik ini berhak dapat pendidikan yang layak. Tapi faktanya kapasitas sekolah negeri kita belum bisa mencukupi untuk bisa mengakomodir semua. Jadi makanya lah dibentuk suatu sistem yang membatasi agar kuota itu bisa masuk. Akhirnya apa? Ya, banyak yang terseleksi di situ, terfilter di situ. Mulai dari apalagi yang lagi ramai kemarin, kenapa sih pembatasan itu adalah usia? Harus melihat usia yang paling tua malah dia yang masuk. Terus kenapa sih nggak nilai saja? Ternyata di kemarin itu di 2020 ini tidak ada ujian nasional kan, jadi kategori nilai itu mau lihat dari mana, apakah nilai rapor. Nah problem itu sebenarnya kita juga berpikir apapun itu bentuknya pembatasan itu, tapi anak Indonesia itu harus bisa bersekolah, karena itu kan suatu hal yang prinsip ya. Misalnya dipilih punya adik deh, kan nggak mungkin dong misalnya dia bisa bisa tumbuh kembang tanpa ada sistem pendidikan, apalagi sampai tidak bersekolah. Yang paling mirisnya adalah ada anak-anak yang misalnya dia cerdas dan dia punya ekonominya juga belum mampu lah, keluarga ekonomi di bawah, dia tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena usia. Padahal dia rajin belajar dan orang tuanya itu misalnya kayak bekerja keras agar anaknya itu bisa mendapatkan misalnya les. Tapi gara-gara usianya masih dianggap di bawah daripada standar yang diciptakan oleh sistem PPDB itu, dia nggak masuk. Itu kita marah di situ, kita miris. Jadi jadi ini emang regulasinya emang baru berarti kan? Sebenarnya ini kan regulasi dari nasional ya, dari Kemendikbud 44 yang diciptakan oleh menteri kita, Nadiem Makarim, menteri Gojek kita itu. Nah, akhirnya ini masuk ke dalam wilayah-wilayah provinsi DKI, seluruh 34 provinsi dan 550 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan problemnya adalah ketika memang ini tidak tersosialisasikan dengan baik di DKI. Jadi memang kesiapan orang tua sebelum itu diperlakukan, di situ yang jadi masalah kadang-kadang. Iya, karena ada orang yang udah misalnya ternyata bulan Februari gitu, mereka udah harus mendaftarkan tempat lain, tapi mereka baru tahu kalau anaknya belum bisa masuk. Itu kayaknya yang jadi masalah ya? Iya, itu salah satu masalah. Tapi kan masalah yang paling utama adalah kenapa sistem ini membatasi orang untuk bisa belajar gitu. Iya, benar. Apalagi kalau orang nggak mampu itu, kalau dipaksa untuk tidak masuk ke negeri dan akhirnya masuk ke dalam swasta, dia mau bayar pakai apa? Pendaftaran. Apakah pemerintah mau tanggung jawab? Nah, di situ saya bersama teman-teman di DPRD DKI Jakarta melakukan advokasi. Pertama ya, kita mendesak ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan kebijakan kepada anak-anak yang penerima KJP contohnya, kepada anak-anak yang tidak mampu dari keluarga tidak mampu, ketika sistem yang membuat mereka terlempar dari untuk masuk sekolah negeri dan harus mendaftar sekolah swasta, dia harus digratiskan. Oke. Kalau sekarang jadi perkembangannya seperti apa? Kalau yang buat mereka yang misalnya apakah udah misalnya udah keterima tapi nggak bisa masuk karena usia. Jadi sekarang statusnya itu kayak apa? Ya, hari ini statusnya ketika dia nggak lolos untuk masuk ke dalam satu misalnya parameter pertama dari afirmasi atau mereka tuh jalur penerima KJP lah contoh let's say seperti itu.
Mereka pertama dibatasi lihat apa? Usia dulu, usia yang paling tinggi dulu. Setelah mereka tidak bisa masuk ke jalur afirmasi, mereka akan terlempar untuk masuk ke jalur donasi. Dan kalau kalah lagi untuk jalur donasi, mereka terlempar di jalur prestasi. Sekarang lagi ada jalur baru lagi namanya Bina RW untuk lingkungan RW. Nah, jalur-jalur ini tetap seandainya masih berbasis terhadap usia, ya untuk usia yang misalnya relatif rendah, misalnya musik di bawah rata-rata itu tidak akan masuk kecuali dia prestasinya luar biasa, dia bisa mendapatkan penghargaan atau dia punya skill misalnya bermain biola ataupun atlet yang penghargaan internasional, dia mungkin bisa terakomodir dari jalur prestasi. Tapi seberapa besar sih ya kan kapasitasnya? Akhirnya mereka harus masuk ke dalam sekolah swasta. Sebenarnya niatnya baik adalah bagaimana tidak ada namanya sekolah favorit lah. Semua pemerataan sekolah tuh sama, guru-guru sama. Tapi faktanya kan di lapangan nggak seperti itu. To be fair lah, kita ngomong kepada pemerintah, membuat suatu kebijakan itu harus lihat pada fakta, bukan pada imajinasi dia sendiri. Pemimpin itu lahir dari rakyatnya. Ketika dia tidak bisa menerima jeritan daripada rakyatnya, apa bisa dikatakan pemimpin? Nah, itu menurut persepsi kita. Berarti sekarang statusnya gimana, Kak? Terkapung masih menangis orang tua. Jadi nggak bisa kita bicara bercanda-bercanda atau tertawa, tapi ada jeritan tangisan orang tua yang benar-benar mengharapkan anaknya itu bisa sekolah. Karena dia untuk mendapatkan uang untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan walaupun dikatakan ada subsidi KJP, tapi kan masih butuh hal-hal yang lain. Dia berdarah karena apa? Dia tidak ingin nasib anaknya sama seperti yang dia sedia. Ketika misalnya kita ngomong pekerja informal atau pekerja kasar, dia katakan dia buruh kasar. Dia ingin anaknya bisa jadi seorang yang berbeda, bawa nama baik keluarga. Nah, di mana kehadiran pemerintah di situ? Ya mestinya kita ada. Kayaknya untuk periode ini cukup banyak milenial yang duduk sekarang di situ ya, Kak. Apakah ada kayak dampak yang membuat lingkungan kerja dalam DPRD DKI itu sendiri jadi lebih, misalkan kalau anak muda tuh lebih dinamis, mungkin lebih seperti apa, Kak? Ya, kalau ngomongin tentang anak muda, pasti kan persepsinya dia punya energi yang lebih, dia lebih progresif, dia lebih jujur. Tapi saya nggak tertarik dengan narasi yang dibangun ada tua muda seperti itu. Selalu saya kalau bisa ditanya gitu loh, kayak anak muda gimana sih Mas Wibi? Kan Mas Wibi mewakili anak muda. Nggak juga. Tua muda itu sebenarnya sama aja. Kalau dia mau progresif, dia progresif. Yang membentuk dia tuh bukan diri dia, tapi lingkungan. Di mana dia bisa belajar di situ, berkembang di situ, itulah menjadikan dia. Dan itu tidak melihat usia. Seberapapun usia itu hanya masalah angka. Tapi ketika dia memiliki etos dan memiliki suatu visi, dia memiliki suatu hal yang ingin diperjuangkan ketika menjadi anggota dewan, itu bisa jadi satu pembeda. Nah, sejauh sebesar apa kan gitu kan impactnya. Dalam sistem DPRD sendiri yang kolektif kolegial, kita punya 106 anggota DPRD, ini nggak bisa kerja sendiri. Berarti harus ada apa? Fokus. Pernah nggak sih, Kak, punya pengalaman yang ketika lagi rapat misalnya gitu, ada kayak perspektif berbeda antara para anggota yang masih muda sama yang udah senior, atau yang misalnya emang udah duduk di situ bertahun-tahun gitu? Pernah ada nggak sih pengalaman kayak beda gitu anak mudanya sama yang lebih senior di situ? Ya tergantung case ya. Kalau kita ngomong yang paling ramai di DKI Jakarta masalah lem Aibon, contohnya ya, itu kan yang paling jadi trending topik selama berapa bulan itu. Bagaimana penyusunan anggaran di DKI Jakarta sangat berantakan, sampai anggaran-anggaran seperti lem Aibon bisa masuk senilai ratusan miliar. Nah, kalau persepsi saya berbeda pada saat itu. Saya bukannya saya tidak sepakat ada anggaran-anggaran dummy di dalam penyusunan anggaran. Anggaran itu harus fixed cost, harus memang anggaran yang real, apa kegiatannya itu di anggaran. Jangan satu anggaran dummy, di mana dia memplotting satu anggaran dalam satu mata kegiatan yang belum tentu kegiatan itu dilaksanakan, hanya untuk mendrop anggarannya. Tetapi di sini berbeda pemikiran adalah, saya lebih suka bertarung itu dalam meja rapat, ruang rapat, menjabarkan, menanyakan kepada eksekutif apa masalah daripada berkoar-koar di luar. Rakyat di Jakarta ini udah susah. Jangan dibikin drama sinetron lagi. Jadi antara eksekutif dengan legislatif harus bisa berkolaborasi, membuat satu kebijakan yang benar-benar baik buat rakyat. Bukan berkolusi, bermufakatan jahat, melakukan hal-hal yang buruk untuk rakyat sendiri. Nah, ini saya lebih hal-hal yang persuasif itulah saya bawa ke dalam suatu rencana aksi kerja bersama eksekutif. Kalau buat Kak Wibi sendiri, ada nggak sih metode khusus yang Kakak lakukan
gitu sebagai anggota dewan untuk selalu menampung misalnya aspirasi dari masyarakat. Dia datengin, harus turun. Anggota dewan yang kerjanya cuma duduk-duduk di kantor doang, ya dia nggak akan bisa dengar. Kita harus hadir di situ untuk berbicara secara persuasif. Even dengan teknologi online sekalipun, orang terbatas dengan namanya teks kata, limit kata. Tapi kalau kita berbicara langsung, kita akan bisa. Orang itu akan keluar unek-unek sejati. Sebenarnya apa sih problemnya, Pak? Masalahnya apa sih? Masyarakat tuh cenderung lebih terbuka ketika kita bisa datang ke rumahnya, dialog langsung, ya. Bertegur sapa. Situ akan timbul satu hubungan konektivitas antara anggota dewan dengan rakyat yang memilihnya ataupun tidak memilihnya sekalipun untuk bisa mengadukan apa yang menjadi aspirasi yang sejatinya. Nah, selama masa kampanye sampai sekarang ada nggak sih kayak pengalaman menampung aspirasi yang bikin kakak kaget gitu misalnya kayak wah iya benar masalah itu bisa kayak gini ya, yang kira-kira orang nggak tahu lah. Ya sebenarnya enggak juga sih, ya kan? Sebenarnya masalah yang paling common adalah masalah pekerjaan ya, dimana sulitnya mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Terus masalah harga sembako yang melambung, terus bagaimana uang sekolah, terus pelayanan kesehatan, hal-hal yang paling basic. Sebenarnya ini yang menjadi concern daripada Nasdem itu sendiri, bagaimana hal-hal yang basic ini bisa kita selesaikan dulu. Sebelum kita bicara tentang suatu pembangunan yang luar biasa, let's say lah, Jakarta memiliki jalur sepeda 40 km atau trotoar yang panjangnya sekian macam, pembangunan di mana semuanya terlihat indah di mata doang. Itu bagi saya seperti kosmetik saja, cantik di wajah, begitu dihapus dia belum tentu cantik. Tapi yang paling prinsip adalah hak dasar itu. Jadi kenapa saya begitu concern sampai kemarin menemui ibu-ibu yang berdemo di balai kota, gitu, untuk bisa menemui gubernur walaupun akhirnya nggak bisa. Kak, terakhir nih yang serius-serius, ya kan? Biar nggak serius sekali kita mau nanya reklamasi Kak, gimana nih kisahnya? Kemarin katanya gubernur kita tercinta, katanya nggak bakal ada. Sekarang katanya. Jadi kalau kita bicara reklamasi itu kan kita pasti ingat Ahok lah, gimana dia ingin membangun beberapa pulau agar ada perluasan daratan. Kalau bahasanya Pak Anies ini kan berbeda antara reklamasi dengan perluasan daratan. Jadi Ancol itu adalah perluasan daratan. Kalau reklamasi itu gimana laut, di tengah laut itu diberikan dibangun, dipadatkan tanah, akhirnya dibangunlah pulau. Kalau dia perluasan daratan. Dimana Ancol dan Dufan itu diperluas 120 hektar. Nah di sini kan timbul pro kontra, tapi kita akan lebih banyak itu mengkaji lah lebih dalam sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi landasan pembangunan daripada perluasan daratan versi kata-katanya Bapak Anies itu. Sempat dia cerita bahwa dia akan membangun museum Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu satu-satunya museum Nabi besar. Terus membangun ada rusunawa buat nelayan dan lain-lain. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah di sini ketika membangun sesuatu yang memang bukan pada naturalnya, apa yang terimpact? Apakah ekosistem lautan ataupun apakah itu sudah menjadi suatu kajian? Nah, katanya dia itu mengeruk 13 sungai yang kemarin itu banjir, dibuang ke daerah situ, ya kan? Akhirnya terjadilah daratan seluas 20 hektar. Nah, pertanyaan kita sederhana. Kalau yang dipadatkan 20 hektar, kenapa menambah menjadi 120 hektar? Ini 120 hektar kan ini luas. Pernah ke Ancol nggak sih, Pi? Ya pernah. Nah, pernah ke Dufan juga kan? Lihat nih, Ancol Dufan kan itu kan luas kan. Kita jalan dari ujung-ujungnya udah capek dan itu belum penuh-penuh banget. Nah, ini mau dibikin apa? Nah, kalau juga dikatakan bahwa ini akan menjadi pantai sosial atau pantai yang memang untuk rakyat bisa melihat lautan di Jakarta. Saya mau nanya, kalimat sosial itu masuk Ancol bayar nggak sih? Bayar banget. Ke mobil per orang aja. Ketika masuk Ancol aja bayar, lu mau bilang sosial gitu loh. Maksudnya dari mana sih lo? Ini kan membuat logika kita terganggu gitu loh. Maksudnya gratiskan dulu lah Ancol, saya bilang gitu kan. Kalau masuk Ancol gratis, baru bisa bicara diksi sosial ataupun narasi yang dibangun ini memang untuk pantai rakyat, bisa mengakses semua melihat. Tapi kalau udah kena tiket di awal ya susah lah. Tapi sekarang masih berlanjut tuh pembangunan. Iya, berlanjut. Itu dikatakan bahwasanya ini adalah lanjutan dari zaman gubernur terdahulu, ya kan? Saya kan sempat ngobrol juga sama beberapa teman yang ada di pemerintahan lah.
bahwasanya ini memang dibangun untuk sosial, bahwa ini adalah melanjutkan dari pemerintahan Bapak Fauzi Bowo, Gubernur Bapak Jokowi, langsung Pak Ahok untuk diselesaikan. Tapi apa sih urgensinya di tengah COVID gini loh? Ya, siapa juga yang mau panggil? Siapa sih yang mau nongkrong-nongkrong di pantai? Katanya kita suruh diam di rumah. Kalau Kalau dibuka pantai, apa kita suruh berjemur di situ? Ya kan? Ini ngomongin Nasdem dan Pak Anies. Ya. Ada tuh yang suka bilang sekarang Anies tuh mesra banget sama Nasdem ya. Kayaknya ada hubungannya sama 2024. Saya katakan sumpah demi Allah, saya tidak ada hubungan apa-apa sama Anies. Kebutuhan guys. Enggak, saya nggak ada hubungan. Maksudnya saudara bukan, ya kan? Dia Baswedan, saya Wibi Andrino kan, beda kan? Tetapi dikatakan di sini, kenapa orang selalu mempersepsikan hubungan Anies Baswedan dengan Nasdem itu mesra? Saya mau cerita dulu. Pak Anies itu adalah pembaca manifesto Ormas, Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat, yang adalah embrio awalnya berdirinya Partai Nasdem. Sebenarnya perkenalan Pak Anies dengan Ketua Umum Pak Surya Paloh udah lama. Jadi kalau misalnya dulu juga salah satunya Bapak Ahok ya, bagian daripada Ormas. Ibu Kofifa bagian daripada Ormas. Jadi bukan hal orang yang asing Anies itu. Tapi kalau saya sama Pak Anies emang baru kenal, ya kan semenjak saya jadi anggota dewan dia jadi gubernur ya kita mitra lah. Tapi kalau diusung-usung dibilang Nasdem dukung Pak Anies jadi presiden, ya saya nggak tahu, itu kan urusannya Pak Surya. Tetapi di DPRD DKI Jakarta saya katakan dengan loud and clear, Tidak ada. bahwasanya hubungan kita adalah murni sebagai mitra. Dari kami sendiri tuh punya nggak sih kayak saran apa nih yang bisa dibikin di DKI sekarang ini? Jadi sebagai anggota dewan, kalau kata orang tuh harus mengerti segalanya. Makanya saya mencoba untuk memahami, tidak mengerti semua, tapi mencoba memahami. Itu kan dua kata yang berbeda ya, mengerti dengan memahami. Kondisi hari ini dengan COVID-19 ini tentunya banyak pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat itu tidak berkumpul. Otomatis industri F&B ataupun industri-industri yang membuat orang datang ke tempatnya itu pasti terimpact. Orang akan lebih harus untuk take away, untuk bisa beli lewat via online, tidak berkumpul di satu titik yang belum tentu juga itu tempat itu safe. Apa garantinya tempat itu safe? Apakah di situ dipastikan dengan uji suhu ataupun dengan menggunakan masker bahwa ini tempatnya steril daripada COVID? Kan enggak juga. Jadi yang dilakukan adalah apa? Kita sebagai dunia usaha harus adaptif, harus beradaptasi dengan kondisi. Kalau ini masuk dunia politik terinspirasi apakah memang karena punya relasi atau memang ya punya inspirasi sendiri aja? Jadi gini Pi, pertama kali saya masuk politik ini memang saya diajak lah sama Pak Surya untuk gabung di Ormas Nasional Demokrat. Waktu itu ada saya pemuda yang namanya Garda Pemuda. Tapi sebelum daripada itu, ketika dulu saya kuliah ini di F1 Hukum Trisakti. Saya anak band. Waduh. Saya main synthesizer, main lagunya Brit Rock. Rambut saya keribo. Waduh. Saya main di acara-acara indie. Selalu gigs segala macam. Itu udah setiap malam itu pasti kita main. Nah, ketika saya mau ngerjain skripsi, dosen pembimbing saya bilang, rambut saya itu mesti segini, Pi. Pi, lo mau jadi sarjana hukum, mau jadi musisi? Kalau lo mau jadi musisi, gue nggak akan tanda tangan tuh skripsi itu. Akhirnya judul itu nggak bisa masuk kan? Ya udah, paksa lah. Saya mau jadi pengacara. Syaratnya saya terima ini judul apa? Rambut harus dibotakin. Wah, itu mahkota banget Pi. Emang berapa tahun keribu Pak? Wah itu keren banget pokoknya deh. Semua tuh pasti cewek-cewek pada semua pada jatuh. Jadi tuh emang keribu itu keren banget gitu. Sampai dikuncir di belakang tuh pasti tuh kalau di zamannya gue ya, itu pasti udah keren. Apalagi lagi main musik tuh pasti gaya gue tuh cool banget. Nah disitulah akhirnya rambut itu botak. Akhirnya gue belajar untuk menjadi seorang sarjana hukum yang sebenarnya. Gue mencari judul tentang masalah hukum waktu itu, tentang kasus hukum Lumpur Lapindo. Yang mempunyai data itu cuma ada satu waktu itu, LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau alias Walhi, yang bidang tentang lingkungan. Magang lah gue di situ. Magang berapa bulan, kenalah dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup. Disitulah gue baru melihat pergerakan aktivis-aktivis itu luar biasa, ngebela rakyat. Gue baru sadar,
oh gini ya. Datang ke Sidoarjo, Lumbung Sidoarjo, lalu mengecek masyarakat di situ, di mana masyarakat sangat antusias dan berharap tentang Pak tolong saya, rumahnya tuh tenggelam lumpur itu, kami mau tinggal di mana? Dan ada sesosok ibu-ibu memberikan dulu makanan. Lalu bilang, ada makanan. Itu bikin adrenalin ini jadi sesuatu. Kakek kos. Ya. Gue harus bisa memberi. Akhirnya lulus S1, masuklah ke Garda Pemuda. Zaman itu ketua umumnya Martin Manurung. Tapi jujur aja, gue gak cocok sama dia. Karena gue berharap pada saat itu ketika dia diajak Pak Surya, pergerakan politik itu adalah pergerakan sosial yang luar biasa. Tapi pada saat itu Garda Pemuda zamannya Martin ya Tine, kalau lo nonton ya, nonton ya kan? Harus Itu lebih kepada misalnya ya lebih mengumpulkan anak-anak, misalnya anak-anak yang gaul atau anak gimana untuk bicara yang begini. Tapi belum dapat gitu loh. Maksudnya gue pengen kuliah hukum gitu loh. Gue pengen ada advokasi, pengen ini segala macam. Akhirnya gue lebih memilih untuk masuk ke dalam Bangun Nasdem atau LBH Nasdem, Lembaga Bantuan Nasdem. Di situ kita advokasi TKW di Hong Kong, advokasi benar-benar rakyat miskin. Nah itu ternyata itu passion. Sampai akhirnya gue nyaman di situ, gue seneng, gue nyalek. Tahun 2014 jadi untuk DPRD DKI Jakarta, tapi pada saat itu belum terpilih. Barulah tahun 2019 menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Ini ada satu pertanyaan khusus pada cewek-cewek DKI Jakarta. Status Kak? Status sendiri. Maksudnya enggak single, bukan punya pacar tapi belum married. Ada rencana mungkin? Insya Allah. Apakah semua politisi muda itu harus nyalek? Apakah semuanya harus misalnya bagian kayak part apa di dunia politik yang bisa diambil anak muda? Jadi gini, gue cuma mau bilang sama lo, menjadi politisi itu nggak harus ada di partai politik. Lo ya, orang bisa bilang lah, politisi itu adalah orang yang berpartai gitu loh segala macam. Tapi kita berbicara politik adalah suatu untuk mencapai tujuan kita. Sementara lo harus menanyakan kepada diri lo tujuan hidup lo apa sih? Lo bikin satu kaca besar, ini ada kaca, ya kan? Kaca lo ngaca gitu, lo ngaca gitu. Lo tanya tujuan lo, saya ini mau ngapain untuk hidup di bumi ini? Apa sekedar untuk berkembang biak, ya kan? Untuk memenuhi hasrat lo, memenuhi segala kebutuhan hidup lo, kenyamanan hidup lo, kesejahteraan, hanya itu. Tapi kalau lo udah melihat ada satu perasaan ingin bisa berbuat lebih kepada orang lain. Oke, terakhir Kak, kata-kata terakhir buat Sunday Folk. Adakah yang disampaikan kepada pemuda-pemudi yang mereka punya cukup semangat untuk mengklik video ini? Berarti mereka punya minat khusus nih soal isu-isu. Ya kepada siapapun, sahabat-sahabat Sunday Folk yang nonton, saya berharap apa yang didengar dan disaksikan pada malam hari ini, yang melihat di channel ini bisa bermanfaat. Dan itu kembali lagi hidup itu jangan penuh dengan kepura-puraan. Jujur aja. Terakhir, ini apa Kak? Banyak yang tahu itu apa? Ini kalung. Ya iya, bisa doang. Ya ini kalung. Ini namanya antivirus corona eucalyptus. Sebenarnya ini apa ya? Bagi saya sih corona itu ya gimana cara kita menjaga imun kita ya. Itu sebenarnya yang antivirus kita. Tapi ini saya rasa cukup keren kalau dipakai. Ini yang langsung dari Kementan, bener ya? Iya, keren. Ini produk asli Indonesia loh. Terima kasih sudah menonton wawancara kita hari ini sama Kak Wibi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagus-bagus tapi